Pemirsa Anyus TV, Pokemon Go adalah game augmented reality atau realitas tertambah di ponsel pintar. Dalam pengoperasiannya, game ini menggunakan GPS atau sistem pemosisi global. Gamer bermain dengan berjalan-jalan di dunia nyata, menangkap monster virtual yang menggemaskan seperti Pikachu dan Jigglypuff di tempat-tempat dekat lokasi ponsel dan melatih mereka untuk bertanding. Seperti yang dilakukan Adi dan Nora, mereka bermain Pokemon Go dan bergabung di battle yang sudah ditentukan oleh aplikasi game ini. Pada battle yang mereka mainkan, masing-masing menyiapkan jagoan dari Pikachu atau Jigglypuff yang mereka punya. Seperti battle pada umumnya, tentunya ada yang kalah dan ada yang menang. Kali ini Pikachu milik Adi yang jadi pemenangnya. Monster-monster ini pertama kali populer pada tahun 90-an ketika Nintendo Game Boy muncul. Saat ini dibuat lebih menarik dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Pokemon di Game Boy dan DS Nintendo tadinya adalah program kartun dengan teknologi sederhana serta permainan kartu untuk ditukar, namun baru kali ini menjadi game di ponsel pintar. Iya, pemirsa, Pokemon Go ini menjadi salah satu game yang sangat fenomenal belakangan meskipun belum dirilis di seluruh dunia secara resmi, tapi rasanya gamers dari seluruh dunia sudah memainkannya, termasuk yang ada di Indonesia. Anda bersama saya Dista Nugraha untuk segmen Ngobres kali ini, dan saya akan membahas game Pokemon Go ini bersama dengan mereka-mereka yang sudah bermain Pokemon Go di komunitas game Pokemon Go Surabaya. Ada Richie Renaldi dan juga ada Ivan Septian yang sudah hadir di studio bersama saya. Ivan, Richie, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ini game fenomenal, setuju nggak? Ya. Setuju ya. Karena kemarin pertama rilis sebenarnya baru di Australia ya, Richie ya? Ya, Australia sama New Zealand kalau saya. Australia dan New Zealand. Ya. Bahkan sampai hari ini pun masih belum banyak negara yang dirilis secara resmi sebenarnya. Ya, masih beberapa aja. Masih beberapa. Nah, sebenarnya kalau Richie sendiri mulai kapan main game Pokemon Go ini? Kalau saya main Pokemon Go, setelah itu rilis, hari itu juga saya main. Bisa. Padahal Bisa. kan belum ada di Indonesia gitu waktu itu. Oh, saya pakai pihak ketiga itu, Pak, dari APK. Jadi memang dari pihak ketiga dan memang bisa disematkan di smartphone gitu ya. Iya, bisa. Langsung hari itu juga. Iya. Tahu dari mana waktu itu bahwa ini ada game yang lagi heboh di Australia kan, berarti yang pertama waktu itu kan ya? Ya, waktu browsing-browsing gitu ternyata Pak banyak yang upload APK-nya gitu. Terus coba download. Dan ternyata emang oke. Iya, bisa. Kalau Ivan, mulai kapan, Van? Mulai minggu lalu juga sih. Baru muncul terus kemudian ada teman yang bilang ini ada APK-nya gitu. Tapi kan saya pakai iOS. Jadi langsung pindah ke negara lain bisa download. Ada aja cara gitu ya untuk bisa main ini. Iya. Meskipun sebenarnya kalau secara resmi di Indonesia belum bisa ya. Jadi maksudnya di App Store maupun di Play Store itu masih belum ada aplikasi ini gitu ya. Iya. Berbayar nggak akhirnya waktu download itu? Enggak sih, Enggak ya. Ini berarti bisa dibilang sebenarnya memang belum waktunya di Indonesia. Tapi kan ini kan ini game ini memang membawa tokohnya Pokemon gitu ya. Memang suka dengan Pokemonnya atau suka nge-game sih sebenarnya kalau Richie? Oh, kalau saya suka Pokemon dari kecil. Oh gitu. Iya, saya main Game Boy dulu pertamanya. Sampai akhir-akhir ini main Pokemon Go. Jadi memang Pokemon ini ada beberapa game juga kan ya. Iya. Dari dulu Game Boy mainin juga. Iya, main juga Game Boy. Sekarang Pokemon. Padahal kan animasinya gitu-gitu aja ya. Maksudnya nggak yang terus jadi 3D yang bagaimana terlalu futuristik juga enggak gitu ya. Apa Enggak sih sih. asiknya kalau menurut Richie? Ya, kalau saya sih sukanya dari kecil ya kayak gitu. Banyak Pokemon-Pokemon yang keren gitu, nangkep-nangkep, bisa ngelawan orang gitu. Apa bedanya dengan versi Game Boy kalau Richie bisa cerita? Kalau yang versi Game Boy itu kan tokoh utamanya emang kita bisa dapat Pokemon banyak. Ya. Kalau sekarang kan tokohnya banyak sekali, kita ngelawan sama teman gitu. Jadi berarti dengan adanya internet ini yang akhirnya membuat prinsipnya jadi beda gitu Iya. ya. Kalau Ivan cerita nih, ketika memang akhirnya berhasil mendownload itu, memainkan, apa sih waktu itu sensasi rasa awalnya waktu di memainkan Pokemon Go itu? Ya pertama kalinya sih merasa tertantang gitu kan. Kita harus jalan-jalan kemana-mana untuk mendapatkan Pokemon. Ya, ya. Nah, apalagi kalau misalnya dapat Pokemon yang langka, nah itu kan bisa ditunjukkan ke teman, terus teman bisa iri gitu, bisa. Koleksinya udah punya yang ini gitu ya. Iya, nanti temannya mencari terus gitu. Termasuk berarti Ivan juga ketika melihat koleksi dari temennya juga iri, wah dia udah punya yang ini gitu ya. Iya, betul. Tapi secara garis besar sendiri mungkin Ivan bisa ceritain, game ini sebenarnya apa sih, misinya apa? Misinya sih cuma mencari Pokemon aja. Kemudian kalau misalnya ada gym, itu bisa dilawan. Jadi Gym itu apa nih berarti? Kalau gym ini berarti tempat apa nih?
tempat untuk bertemu sama orang gitu, orang lain. Terus kemudian kita tempur gitu. Jadi ada tandingnya juga di situ. Iya, ada tanding Jadi juga. Pokemon yang sudah kita kumpulkan itu kita tandingkan dengan milik orang lain gitu. Iya, betul. Kalau menang kalah dapat apa? Sekedar poin atau memang langsung bisa mengambil Pokemon yang mereka punya? Kalau misalnya bisa dipertahanin gym itu, nanti bisa dapat koin gitu. Dan gymnya sendiri lokasinya ada di banyak tempat atau ada di sedikit tempat yang ada di sekitar kita? Tempatnya sih banyak, cuman kan agak ada jarak-jaraknya begitu. Oke, Iya. ini menarik ya pemirsa karena ini selain kita mengumpulkan Pokemonnya, kita melatih juga kan. Berarti ini kan kalau nggak salah kita kan akan ditantang bahwa kita ini melatih Pokemon itu gitu ya. Rizky bisa ceritain nggak sih dilatihnya gimana ini? Misalnya kita dapat satu Pokemon Pikachu, terus powernya cuma 400 gitu, terus kita nangkep Pikachu lagi terus di power up. Jadi harus dapat monster yang sama gitu biar bisa dilatih gitu. Ini kayaknya kalau saya sih taunya Pokemon itu cuma sekedar Pikachu gitu ya. Itu yang paling populer gitu ya. Saya pikir Pokemon itu ya Pikachu itu, padahal Pikachu adalah bagian dari Pokemon. Dan ada banyak monster yang lain gitu ya. Selain Pikachu ada apa aja sih yang paling favorit di sana? Saya Pikachu, terus ada yang bentuk-bentuk yang lain itu apa di sana? Banyak, ada yang bentuk burung, ada yang bentuk ulat, ada yang bentuk bebek. Dan itu dikoleksi dan dilatih juga gitu. Iya. Oke, sampai akhirnya bisa ada komunitas gini. Padahal ini belum resmi ada di Indonesia gitu. Kenyataannya yang main udah baik banget. Banyak. Di sekitar Richie teman-teman yang main? Saya masuk komunitas itu orangnya sudah 1000 lebih itu. Ini komunitasnya sebenarnya linknya dari mana awalnya? Dari Facebook saya dapatnya. Dari Facebook. Itu Facebook untuk skupnya Surabaya atau Indonesia? Ada yang Indonesia, ada yang Surabaya. Yang Surabaya sendiri ada berapa orang ya? Saya kurang tahu, ribuan udah. Udah ribuan? Udah itu yang Surabaya berarti yang ribuan Iya. itu? Bukan yang Indonesia ya? Yang Indonesia kalau nggak salah kapan hari udah 27.000 orang. Wow. Apa sih yang sebenarnya waktu di Facebook ini, Ivan juga sempat link di Facebook juga? Sempat lihat-lihat saja sih. Apa sih yang diributin di sana? Mungkin ada kayak Pokemon baru gitu, dapatnya nanti di mana, terus kemudian tempat mana aja sih yang Pokemon itu yang bagus-bagus itu tempatnya di mana, mungkin gitu. Sebentar, Pokemon yang bagus ini bisa diceritain nggak? Sebenarnya yang bagus ini yang bagaimana akhirnya? Mungkin seperti yang langka-langka gitu sih, kan jarang ada di tempat ini, ada di tempat itu. Jadi Kalau game itu pasti ada levelnya. Apakah dengan dapat Pokemon yang langka ini juga upgrading level gitu? iya, untuk level trainernya tuh juga bisa naik kalau misalnya nangkep Pokemon apapun itu. Oh gitu. Jadi ini intinya kita sebagai player itu menjadi trainer Iya, dari Pokemon itu, makin sering bertarung, makin besar juga poinnya berarti. Iya. Levelnya udah sampai berapa Ivan sekarang? sekarang level 16. Wow. Teman saya kemarin cerita baru level 8 kalau nggak salah. Padahal ini baru berapa hari sih? 8 hari kalau nggak salah ya. Ya, dari tanggal 8 Juli kalau saya 8 Juli itu di Australia. Iya. Maksudnya rilis pertama di Australia itu 8 Juli. Iya. Dan hari itu juga kamu main game ini. Iya, gitu? bisa di-download langsung. Bisa download langsung. Kamu level berapa sekarang? Saya masih 14 sih, jarang keluar-keluar rumah. Jarang keluar rumah tapi udah 14. Ngapain aja berarti di rumah ini sebenarnya? Kayak naik turun depan belakang diputerin terus nih ya. Karena kan memang ini dengan teknologi GPS gitu ya, dengan augmented reality juga gitu. Harus pergi kemana sebenarnya? Kalau di rumah aja kita bisa dapat Pokemon juga nggak sih sebenarnya? Itu bisa ceritain mungkin. Ya, tergantung sama tempatnya itu. Kadang kan tempatnya di rolling. Misalnya di daerah ini itu ada 4 macam Pokemon. Ya kalau kita nangkep bisa dapat itu. Terus jadi kalau nge-close aplikasinya terus buka lagi di Pokemonnya beda lagi setiap. Jadi kayak refresh lagi Ya, gitu di ya. refresh lagi. Dengar-dengar yang di Surabaya udah ada yang sampai level berapa? Setahu saya di forum yang di Facebook itu udah ada yang sampai level 21, 22 gitu. Dalam 8 hari. Iya. Apa aja yang dilakuin sebenarnya mereka ya? Oke, nanti kita lanjut lagi perbincangan ini pemirsa karena memang game ini cukup menarik dan beberapa isu yang atau beberapa pemberitaan yang ada di luar negeri sempat juga dianggap game ini mengganggu. Nah, kira-kira apa sih yang diciptakan, gangguan apa yang diciptakan sehingga sampai dianggap game ini mengganggu orang lain, bahkan mengganggu keselamatan dari pemain game ini sendiri. Nanti kita akan lanjutkan obrolannya di Ngobras, tapi kami jeda terlebih dahulu.